baru ke Tuhan itu cuman kelihat dari ininya aja, pelipisnya. Ini kecil, badan ikut besar, ini juga ikut besar. Berapa tahun? Waktu itu dari 6 bulan. Nggak bisa tengkurap gitu. Kenapa Dede nggak bisa tengkurap? Di ini lihat ya, ininya besar. Terus langsung diperiksain waktu itu? Waktu itu saya kan jadi pindahan dari Cianjur, ngurus surat pindah. Sama kan dulu belum ada BPJS, bikin SKTM. Sambil berjalan bikin surat pindah sama kakak, baru umur 1 tahun saya bawa ke rumah sakit pakai SKTM. Minta rujukan dari puskesmas sama udah di RSHS. Dokternya bilang harus ada alat, harus beli sendiri. Jadi saya nggak ada biaya, jadi saya pulang lagi. Namanya Muhammad Riyandi Fadilah. 7 tahun lalu Riyandi lahir ke dunia ini. Sama seperti seorang bayi pada umumnya, lengkap tanpa kekurangan satu apapun. Yulianita sang ibu pun mengaku tidak merasa ada yang aneh ketika itu. Bahkan saat hamil, tidak ada gejala atau tanda-tanda mencurigakan. Seiring waktu berlalu, Riyandi bayi tumbuh normal. Sampai pada usia 6 bulan, Yulianita merasa ada sedikit kejanggalan. Perkembangannya yang tidak maksimal, juga lingkar kepala Riyandi yang perlahan mulai tampak membesar. Karena keterbatasan biaya, Riyandi baru dibawa ke rumah sakit saat usianya 1 tahun. Justru ketika lingkar kepalanya sudah semakin membesar, Riyandi divonis menderita hidrosopalus, yaitu kondisi di mana ada penumpukan cairan di dalam otak yang mengakibatkan meningkatnya tekanan pada otak. Kala itu dokter menyarankan agar segera melakukan operasi. Namun lagi-lagi, karena keterbatasan biaya, operasi pun urung dilakukan. Baru setelah mengantongi kartu BPJS, kira-kira usia Riyandi 2 tahun saat itu, Riyandi dioperasi. Alhamdulillah, tanpa biaya sedikit pun. Tapi apa mau dikata, lingkar kepala Riyandi sudah terlanjur semakin membesar. Diameternya kurang lebih 75 cm. Hari ini, saat aku bertemu Riyandi, usianya sudah 7 tahun. Riyandi memang berbeda dengan anak seusianya. Jangankan duduk atau berjalan, sekedar membalikan badannya saja tidak bisa. Ya, sehari-hari ibunya lah yang membantu Riyandi membolak-balikan badannya, juga menggerak-gerakkan tangan dan kakinya agar tidak pegal dan kaku. Meski demikian, Riyandi masih bisa mengerti akan apa yang terjadi di sekitarnya atau apa yang ia rasakan. Seperti hari ini, beberapa kali aku lihat Riyandi meneteskan air matanya. Menurut Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas Sukajadi, seharusnya kasus hidrosopalus seperti ini ditangani sejak dini. Yang bisa kita upayakan barangkali kita lebih ke arah mencegah supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk, kemudian mencegah supaya tidak infeksi, kemudian perawatan dari hasil operasi yang untuk mengeluarkan cairan tersebut. Sementara itu, untuk mempermudah pemeriksaan kesehatan Riyandi, mulai hari ini dan seterusnya, Riyandi tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas lagi, mengingat kondisinya yang tidak memungkinkan. Setelah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat dan juga para kadernya, maka dengan program pemerintah yang sudah ada, tenaga kesehatan dari puskesmas lah yang akan datang untuk melakukan pemeriksaan ke rumah. Kita juga punya program layak terawat dari Pemkot, sehingga ya kita upayanya kalau misalkan si pasiennya tidak datang ke puskesmas,
kita ada proses datang ke tempat mengunjungi pasien tersebut. Jadi nanti kedepannya dari puskesmas akan datang ke sini? Insya Allah itu setiap bulan bareng dengan Posyandu kita mampir ke sini melihat kondisi dari anak tersebut. Meskipun kemungkinan untuk sembuh seolah tak mungkin terjadi, tapi Yulianita tidak pernah menyerah dan putus harapan. Ia tahu dirinya harus kuat menghadapi kenyataan bahwa buah hatinya tidak bisa tumbuh dan bermain seperti anak-anak seusianya. Juga kuat menghadapi tatapan mata dan omongan kurang mengenakan tentang Riyandi. Ya kalau pengen mah, kalau hati mah ya namanya ibu gitu ke anak. Karena ini sakit hati ya pasti, tapi saya kuat-kuatin aja, ya udah Dede jadi penyemangat ibu. Seperti doa yang dipanjatkan sang ibu setiap harinya. Mulai hari ini, setelah aku bertemu denganmu, aku akan mendoakanmu, Nak, agar kuat sekuat ibumu. Karena bagiku, sedih dan air matamu seperti cambukan keras yang menorehkan luka di hatiku. Dan senyum bahagiamu adalah penawarnya. Tertanda Aan Andi Purnama.